Halo teman cerita. Selamat datang dalam cerita di Pentas. Sudah siap bercerita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman cerita semua, sudah siap bercerita? Selamat datang dalam cerita di Pentas, episode yang kedua. Oke, baik. Sebelum kita lanjut bercerita, yuk tetap sehat dengan patuh pada protokol kesehatan. Juga tetap waspada ya, utamakan keselamatan. Kalau teman cerita lagi beraktivitas dengan konsentrasi yang tinggi, kami sarankan untuk mendengarkan pentasnya di pause dulu dan lanjut mendengarkan ketika sudah punya waktu luang. Ya, betul sekali. Kita nggak akan kemana-mana. Kita ada tetap di kanal kesayangan kita semua, ada di YouTube, podcast di Spotify dan Anchor. Teman cerita juga bisa subscribe ya, kemudian bisa follow Instagram dan Facebook kami di @pnsceritaintegritas biar tidak ketinggalan setiap update informasi terbaru kami. Betul sekali Kak Tony. Nah, BTW kita udah ketemu lagi nih di episode yang kedua cerita di pentas. Kalau episode sebelumnya kan kita cerita bersama Master Lisa ya. Dia menceritakan pengalamannya terkait menerima suap dan gratifikasi dalam melaksanakan pekerjaannya ya, yang waktu itu dia bertugas dalam bidang perizinan. Nah, kali ini kita ada siapa nih Kak Tony? Wah, kalau kemarin kita menghadirkan Widya Suara dari BPSDM DKI Jakarta, kali ini kita mengundang lagi, bukan mengundang, kita kedatangan tamu nih Kak Is, seorang Widya Suara dari daerah Yogyakarta. Siapa tuh? Assalamualaikum, Master Jamila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Master Tony, Master Iis, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Master Jamila apa kabar? Alhamdulillah selalu semangat ya. Ya, silakan Master Jamila, mungkin teman cerita pengen tahu nih sedikit tentang profil Master Jamila. Iya, baik, terima kasih. Baik, saya sehari-hari Widya Suara ya, namanya Widya Suara itu pendidik ya. Tugasnya sehari-hari itu mendidik, mengajar, dan melatih. Yang dididik, yang diajar, yang dilatih adalah para ASN. Kebetulan saya Widya Suara di BPPK, Kementerian Keuangan, dan tempatkan sekarang di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta. Sehari-hari selain berkutat dengan pekerjaan sebagai Widya Suara, kegiatan-kegiatan lain ya, bermasyarakat, kumpul-kumpul dengan lingkungan, macam-macam deh begitu. Termasuk juga peran-peran, kan kita dalam hidup punya banyak peran ya, bukan hanya peran di kantor ya, peran sebagai diri kita pribadi, peran saya di rumah, peran saya di kantor, peran saya di masyarakat, dan itu semua harus dilakukan. Dan yang ingin saya ceritakan hari ini adalah bagaimana menanam nilai-nilai integritas di keluarga. Mantap. Wah, keren. Integritas di keluarga nih berarti sebagai ibu dan juga sebagai anggota keluarga di dalam rumah ya. Ya, bagi saya keluarga itu adalah lingkungan yang menjadi tempat yang aman, menjadi tempat yang nyaman, menjadi tempat yang penting untuk berinteraksi dengan sesama anggota. Kalau kita dilahirkan di dunia itu kan lingkungan pertama kali yang dijumpai adalah keluarga ya. Sebelum masuk sekolah, sebelum masuk ke kampus, sebelum masuk ke pekerjaan, dan lingkungan masyarakat pertama yang dijumpai itu adalah keluarga. Maka bagi saya keluarga ini adalah tempat yang pertama dan tempat yang utama untuk menanamkan nilai-nilai integritas itu. Apalagi bagi seorang anak ya. Dia sebelum ketemu dengan gurunya, sebelum ketemu dengan dosen kalau di kampus, sebelum ketemu dengan rekan-rekan kerja, sebelum ketemu dengan masyarakat, dia pertama kali ketemu dengan anggota keluarga. Maka di sini peran, saya menyebutnya peran orang tua sebelum ke anggota keluarga yang lain ya. Karena orang tua itu pendidik yang pertama dan utama bagi anak. Nah, disinilah kemudian letak pentingnya penanaman nilai-nilai integritas di keluarga itu. Saya juga ngajar latsar kalau di kantor ya. Ada bab di materi anti korupsi itu di bab 2 tentang tunas integritas. Saya bawa sedikit ke keluarga. Pada saat itu saya tanya kepada para peserta ya,
nilai-nilai apa yang diajarkan oleh orang tua kepada mereka. Wah, macam-macam tuh jawabannya. Ada yang, ini Bu, saya diajarin oleh bapak saya untuk jujur. Bu, saya diajarin saya untuk nggak boleh sombong. Diajarin orang tua saya untuk jaga sholat. Diajarin orang tua saya untuk rajin ibadah. Diajari untuk sederhana. Diajari untuk nggak boleh macam-macam. Dan jawaban-jawaban yang beragam. Dari kalau satu kelas 30, maka ada 30 jawaban tuh. Nah, saya mengambil sebuah insight di sana bahwa anak-anak ini ya ketika masuk di pekerjaan itu selalu teringat apa yang diajarkan oleh orang tua. Saya cerita dengan kakak kelas saya 2 tahun. Saya lulus dari STAN tahun 96. 2 tahun di atas saya itu ada ini ya penempatan di KPP. Sejak kecil dibesarkan di sebuah kota di Jawa Tengah, kemudian kuliah di STAN dan penempatan di Medan. Lingkungan yang pada waktu itu tahun 90-an ya membuat setiap orang yang nggak kuat bisa terikut begitu ya. Tapi tidak demikian dengan si tokoh ini gitu. Ketika ditanya kenapa dia bisa bertahan, yang dia jawab adalah saya teringat pesan ayah saya. Ayahnya seorang pembuat furnitur rumah tangga ya, membuat furnitur yang selalu mengajarkan si tokoh ini untuk hidup sederhana sejak kecil. Beliau sering mengatakan pada si tokoh ini, Le, rapopo kita hidup seadanya. Asal nggak ngambil harta orang lain. Nah, itu terus yang diingat oleh si tokoh ini sampai dia kerja. Makanya kemudian pentingnya penanaman nilai-nilai dari orang tua kepada anak itu yang akan terbawa sampai dia di pekerjaan. Sepanjang dia kuat ya, memiliki filter yang kuat. Mungkin beda kasusnya ketika walaupun orang tua menanamkan nilai-nilai yang baik, mungkin pengaruh lingkungan lebih besar, kan banyak variabel atau dimensi-dimensi lain yang mempengaruhi ya hasil akhir. Tapi ketika seseorang itu tetap bertahan, komitmen dengan apa yang diajarkan oleh orang tuanya, saya yakin dia akan tetap bertahan begitu. Nah, kalau ada video yang bagus Kak Tony dan Kak Iis. Mungkin nanti bisa di-searching ya. Judulnya tuh Selamat Siang Risa. Itu tokohnya itu Tora Sudiro. Di mana ceritanya tuh, jadi ada seorang Risa pada saat kecil, ayahnya tuh hidup pada masa Orde Baru ya. Jadi si ayah ini dia memegang kunci gudang gitu. Jadi ada seorang pengusaha yang ingin memakai gudangnya dengan membayar begitu. Tapi si Pak Woko ini, si tokoh ini yang diperankan Tora Sudiro, tidak, gudang itu memang tanggung jawab saya, tapi saya tidak akan menggunakan kewenangan saya untuk mengambil yang bukan hak saya. Walaupun si pengusaha ini ngasih uang banyak begitu. Padahal kondisi Pak Woko itu dalam kondisi yang sangat kekurangan uang seperti itu, anaknya sakit dan sebagainya. Nah, itu yang dilihat oleh si Risa kecil gitu ya. Sehingga pada saat dia dewasa dan ada pemberian dari pihak stakeholder dia kemudian menolak itu karena teringat dengan ayahnya. Nah, itu Kakak. Jadi pentingnya penanaman nilai-nilai integritas di keluarga, dan itu yang juga kalau di rumah ini saya ajarkan nih kepada anak-anak saya di rumah ya. Oh ya, anak saya di rumah yang belajar di rumah ini ada 4. Yang paling kecil ini nih. Ayo disapa dong. Disapa ada Kak. Halo, Dik. Ditanya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kenalan dulu Namanya dong. siapa? Namanya Safira. Jadi selama pandemi kemarin kan belajar di rumah ya. Belajar di rumah secara online, BDR begitulah, dengan Google Classroom, dengan sekolahnya. Jadi hubungan dengan sekolahnya pakai WA, pakai GCR begitu. Nah, ada satu momen begitu. Kemarin saat ujian ya, Dok ya. Ujian kan kemarin ada ulangan harian, ada ujian semesteran begitu. Nah, soalnya itu kan dikirim dari sekolah, kemudian ngambil, dikerjakan oleh anak, dikasih waktu tertentu begitu. Saya bilang sama si Safira ini, Dok, udah dikerjain. Gimana kemarin? Kan bisa lihat tuh jawabannya kan nggak ada yang lihat tuh. Apa kata Firawan? Nggak boleh nyontek. Kenapa? Ya walaupun nggak ada yang lihat tapi coba tetap nggak boleh nyontek. Dia kemarin sempat bilang, Umi, walaupun nggak ada yang lihat, ada siapa yang lihat? Ada Allah yang lihat. Oh iya. Kadang-kadang saya pancing gitu kan. Ulangan harian juga gitu. Sini Umi bantu deh ngerjainnya gitu. Ini tugas sendiri, bukan tugasnya Umi gitu. Itu contoh ya. Jadi sedari kecil kita sudah menanamkan nilai-nilai kejujuran pada anak. Walaupun beberapa kali saya tanting itu bahasa Jawa coba untuk menantang apakah beneran sih gitu, apakah
itu betul-betul merasuk dalam hatinya, atau karena ingin disebut baik, atau mungkin alasan lain gitu ya. Itu contoh satu ya, Mas Dar. Contoh yang lain nih, ketika saya menerapkan nilai di rumah, nilai adil, mungkin ya, adil. Saya sering kalau beli makanan, misalnya jumlahnya terbatas gitu ya. Kayak kemarin kita beli lapis legit kemarin itu ya. Itu kan ukurannya kan nggak gede ya. Gitu. Terus Umi ngapain tuh? Dipotong kurang. Iya, jadi saya mencoba untuk menerapkan sikap adil ya. Jadi kalau ada makanan, sebelum dibagi itu udah saya potong. Saya hitung di rumah ini ada berapa orang. Katakanlah misalnya ada 6, saya potong 6 gitu. Sehingga ketika ada anak saya mau ngambil, pasti pertanyaan duluan sebelum ngambil itu, ini jatahnya setiap orang ada berapa nih? Gitu. Elvira gitu ya, sebelum ngambil kue pasti nanya dulu ya, jangan-jangan ya. Ini siapa aja nih yang boleh ngambil gitu ya? Devira nggak mau lebih nih jatahnya. Enggak, lebih. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Adil. Oh, biar adil. Oh, biar adil, Masya Allah. Kan kadang-kadang pernah tuh minta punya yang lain kan? Devira, kalau di kelas Devira ranking berapa kalau boleh kakak tahu? Ya. Ada ranking nggak? Ada. Ya sekitaran 6 besaran gitu. Wah, 6 besaran. Devira, nggak minat untuk nyontek? Kan kalau itu kan 6 besar. Kalau nyontek kan mungkin bisa jadi ranking 1. Gimana tuh?